Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. tamannya rindang berbuah. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia di mana saja berada, perkenankanlah nama saya Asep Misbah Rosid. Lahir di kota Cianjur, maksud saya di Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Agustus 1955. Saya mengenal Jemaat Ahmadiyah ketika saya bekerja di salah satu perusahaan perkebunan teh di Panjairan. Pada tahun 1980, disitulah saya mengenal Jemaat Ahmadiyah. Memang ceritanya panjang tentang kedatangan Imam Mahdi alaihissalam. Dari kecil saya sudah mendengar, karena waktu kecil saya suka dibawa-bawa ikut pengajian di umum dengan kakek saya yang namanya Haji Hasan Gojali. Pokoknya ikut pengajian Muludan. Nah, disitulah kiai yang mengatakan bahwa kalau kita pengen selamat harus mengikuti Imam Mahdi di saat dunia banyak bencana-bencana dan sebagainya. Nah, di Panjairan itulah saya mengenal Jemaat Ahmadiyah. Memang ceritanya agak sedikit panjang. Saat itu hari Jumat, saya mau sembahyang Jumat dengan teman-teman saya sepekerjaan. Nah, di antara perumahan saya, istilahnya bedeng ya, dengan masjid umum, masjid perkebunan. Di bawah itu ada masjid Ahmadiyah. Waktu itu karena saya mengingat ada hujan, saya lebih baik sembahyang di sini aja, di Masjid Ahmadiyah. Waktu itu juga saya belum tahu bahwa itu adalah Masjid Ahmadiyah. Oh, tiba-tiba sama teman saya, tidak boleh kata Asep, diambil lagi tangan saya. Kok kenapa nggak boleh, Kang Tatang? Nah, itu katanya masjid golongan orang-orang sesat. Saya semakin bertanya, sesat gimana tuh? Dia itu ngaku jadi nabi. Saya juga terkejut ya. Aku nabi karena setahu saya tidak ada lagi nabi sesudah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga. Saya juga berkeyakinan nanti Nabi Isa akan datang. Dan saya berkeyakinan bahwa Imam Mahdi alaihissalam akan datang. Cuman solusi untuk pemecahannya sudah tidak tahu. Ya, ceritanya suatu waktu itu saya nggak jadi. Tapi yang namanya Imam Mahdi itu terpatri di dalam hati saya. Pengen sekali-kali saya datang ke orang-orang Jemaat Ahmadiyah di sana. Itu suatu kebiasaan saya. Kalau habis bekerja suka beli jajanan, ya. Kadang-kadang beli rokok juga itu di sana ya. Nah, di situ ada satu warung Bapak Udia. Pas suatu saat saya masuk aja, biasa suka duduk di depan ya. Di gelandangan di kita. Tapi saya masuk ke dalam rumahnya. Pas di dalam rumah ada foto-foto itu ya. Namanya foto yang berewokan ini. Saya tanya, "Pak, ini siapa?" "Oh, ini foto Imam Mahdi. Yang ini Khalifah, ini Khalifah." Saya tanya, "Oh, Imam Mahdi apa sudah datang, Pak?" "Oh, sudah." Sudah datang, saya cuman katanya
saya kalau untuk menjelaskannya kurang begitu lancar, malu sudah tua. Tapi di sini ada Bapak Mubalik, Bapak Mahfud. Tapi kalau Asep pengen tahu, katanya ke sana aja, ke Pak Mahfud. Nanti dengan Bapak diantar. Tapi kalau Asep pengen tahu Ahmadiyah, saya juga punya bukunya. Dia udah masuk ke kamarnya. Agak lama-lama, mungkin dipilih-pilih itu, cari buku-bukunya. Mungkin yang di dalamnya ada tentang dalil-dalil Ahmadiyah. Yang saya dikasih aja, kurang lebih mungkin ada 10 buah sinar Islam. Terima kasih Pak. Saya baca aja, bawa ke rumah. Pas dibaca, Masya Allah, menarik sekali itu ya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda ada dajjal, bukti-bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh orang-orang dahulu itu ternyata tergenapi oleh jemaat Ahmadiyah. Terus saya pelajari terus. Mungkin sudah 6 bulan saya mempelajari jemaat Ahmadiyah, semakin yakin. Waktu itu saya mau beat. Mungkin waktu itu hari Kamis lah datang ke sana. Mau beat, tapi dengan syarat Pak, kalau saya masuk Ahmadiyah jangan sampai ketahuan sama teman-teman saya. Juga mungkin oleh orang-orang Ahmadiyah jangan sampai tahu. Kalau mungkin ada ancaman itu. Tapi kata Pak Mahfud, tidak boleh Chef, katanya. Tidak boleh. Jadi biar kita harus terang-terangan aja, karena itu adalah Imam Mahdi adalah kebenaran. Waktu itu saya nggak diterima beat, dan waktu saya jengkel juga. Kok saya mau beat nggak diterima adanya. Cuman saya dikasih aja buku-buku sama Pak Mahfud, ada 3 masalah penting dengan kabar suka dengan yang lain-lainnya. Saya datang aja ke rumah sambil berbaring, sambil membaca itu buku-buku ya. Dibolak-balik apa benar Imam Mahdi, tapi betul itu yakin dalil-dalilnya adalah kuat. Nah pas saya kira-kira ya waktu itu jam 4 sore lah, hujan pun turun rintik-rintik gitu ya. Pas di antara jaga dan tidur, saya seakan-akan nggak tahu itu, saya juga baru itu pengalaman yang pertama. Semacam ada kasap mungkin sekarang mau dikatakan, itu saya melihat mungkin Patra Masih Maud ya. Dan juga pertama, setelah itu ada kira-kira setengah menit hilang lagi, diganti dengan Khalifah yang kedua. Kemudian setelah itu hilang lagi ya, diganti dengan Khalifah yang ketiga. Tiba-tiba tuh badan saya itu panas jadinya. Kenapa ini panas? Berkeringat gitu. Itu anehnya di situ. Ada apa kalau saya ini? Panas pada itu waktu hujan. Tapi setelah itu tiba-tiba hati saya itu merontak, pengen beat. Datang lagi aja ke Mahfud, Pak, saya sekarang sudah siap, adalah mau beat dengan jemaat. Nah, begini aja Chef, katanya kebetulan nanti malam minggu ada pengajian supaya diketahui oleh orang-orang jemaat di sini dan didoakan. Asep beat aja malam minggu. Kebetulan ada juga di situ Bapak Buloh. Dulu ada beat ulangan, beat keturunan. Yang keturunan yang belum beat, boleh itu beat ulangan, beat keturunan, beat baru. Tentang masalah Imam Mahdi dan tanda-tandanya. Yang dulu saya itu beat. Alhamdulillah saya juga pada dipeluk. Cuman saya juga dalam hati takut apa beat saya diterima atau tidak itu. Saya diulang-ulang lagi tuh 10 syarat beat itu ya. Sampai dibawa ke rumah. Setelah itu timbul dalam hati saya adalah ketenangan, tentram. Gitu ya, saya pengen belajar lah. Belajar tentang dalil-dalil tentang kejemaatan. Itu dari Bapak Mahfud. Cuman sayang beliau juga mu'alim ya, tapi tugasnya se-Kabupaten Cianjur yang mungkin waktu itu jumlah cabangnya mungkin atau 16 dan sebagainya, sampai Sukabumi. Baru-baru pulang ya, hampir 1 bulan baru datang gitu ya. Pas baru datang saya juga belajar dengan kuda-kuda di sana, dengan kuda-kuda di sana. Ya mungkin 3 hari lagi sudah pergi lagi. Nah kemudian dari situ ada aja apa itu surat edaran dari pusat, jadi memerlukan calon mubalik dan calon mualim katanya untuk dididik. Ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun. Nah waktu saya daftar aja.
Jadi motivasi saya ke sana, pertama saya pengen memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah saya pengen tabligh gitu. Pengen tabligh karena senang gitu. Tabligh gitu, saya pengen tabligh. Jadi saya belum tahu itu tentang itu apa status mubaligh, mu'alim begini-gini, wakaf itu saya belum tahu gitu ya. Nah setelah itu tahunya setelah saya ada di Bandung aja. Nah kemudian setelah saya mengikuti pendidikan di Bandung, kursus mu'alimin dan mu'alimat waktu itu, mu'alimin dan mu'alimat. Saya semakin apa itu, semakin yakin lagi tentang kebenaran Ahmadiyah. Saya di sana mengenal tokoh-tokoh Ahmadiyah ya. Pokoknya Pak Juwaini, ketua cabang, sering menegur dan menasihati. Kemudian Bapak Hadi Iman Sudirta SH, ya, beliau adalah pegawai jaksa Jawa Barat. Kemudian Bapak Maki, beliau bekerja sebagai penata BP7 Jawa Barat di Gedung Sate itu. Nah, mereka senang, kadang-kadang saya dibawa ke rumahnya, dikasih makan di sana. Saya semakin ya yakin. Masa pendidikan 1 tahun sudah selesai. Tapi alhamdulillah saya itu dapat nilai bagus juga, hanya ranking kedua, ranking ketiga, tapi 1 mah enggak itunya. Cuman ada penawaran waktu itu dari Pak Hadi Iman, karena waktu itu salah satu pengurusnya mungkin di sana. Siapa yang mau melanjutkan kursus balik 3 tahun? Asep mau katanya. Enggak Pak, saya mau tugas aja. Nah setelah itu saya tugas aja di Purwokerto. Dari Purwokerto kemudian saya ditugaskan di Bali. Dari Bali saya ditugaskan lagi di Lombok, di Pancor itu, di Pancor. Setelah saya itu kembalikan lagi saya ke Bali. Dari Bali saya ditugaskan lagi ke Cianjur Selatan. Domisili saya di Lewimanggu sampai ke Ciparai gitu ya. Mungkin kemudian setelah itu saya ditugaskan lagi ke Ciparai karena di sana belum ada rumah misi. Saya minta ke Panyeran aja, cuma di sana nggak lama, mungkin hanya 4 bulan. Nah dari situ saya ditugaskan ke Manislor. Di Manislor itu selama 7 tahun. Dari Manislor itu kemudian saya ditugaskan lagi ke Indramayu, selama 8 tahun. Bahkan ada yang mengatakan abunya Indramayu adalah Pak Asep, Pak Munir itu yang mengatakan. Setelah saya dari Indramayu, saya ditugaskan lagi ke Sintang. Setelah dari Sintang, saya ditugaskan lagi ke cabang Talaga. Nah dari cabang Talaga, saya ditugaskan lagi ke cabang Cipayung sampai saya pensiun di sana. Dari semenjak mulai saya mengenal Jemaat Ahmadiyah dan tiap-tiap tugas di tiap-tiap cabang juga memang ada suatu kesan ya, dan pengabulan doa. Mungkin ada juga yang mungkin saya akan pengabulan doa dari yang pertama aja lah dulu. Nah, ceritanya begini. Waktu di Panyahiran belum jadi mubalik gitu saya ya. Saya senang adalah saya tabligh. Sampai kepala bagian itu negor dengan saya tidak melarang kamu masuk Ahmadiyah, tapi yang dilarang oleh kamu adalah kamu menceritakan tentang Ahmadiyah. Nah, memang saya itu setiap saat aja, bahkan saya dikatain si dekok ini nggak tahu itu, mungkin dekok itu jadi kalau dikatain kita menjawab gitu ini ya, jadi bisa bolak-balik bisa menjawab di dekok. Nah sampai akhirnya mereka suka mencaci maki tentang Masih Maud alaihi salam. Kemudian saya bilang, kalau menghina saya sih nggak masalah, tapi kalau menghina pendiri Ahmadiyah, karena ada ayat ini muhinun mana roh ihanataka itu, nanti kamu saya akan mendapat ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih daripada 1 bulan gitu ya. Saya nggak tahu itu, nggak tahu masalah itu ya, hanya spontan saja. Setelah saya diberitakan dengan Pak Mukhtar, Pak Ketua, aduh tidak boleh ya, saya tidak berkata demikian, kita harus sabar. Pak nggak tahu, ya nggak apa-apa, kita berdoa aja. Nah ceritanya waktu itu, waktu saya ngomong begitu itu ya di kantor, itu jam 4
jam 4 tanggal 1. Mungkin oleh mereka itu perkataan saya dikasih tanda 1 dibulat gitunya. Pas sudah tanggal 1 lagi bulan yang kedua, tiba-tiba saya ditarik-tarik, diseret-seret gitunya. Waktu saya di gudang, waktu itu di gudang saya mau ngambil barang-barang di sananya, ngambil order. Ini apa? Jadi kamu, saya juga heran. Apa? Ya tanggal kok di bulan. Iya, dulu kamu di sini kan bilang kalau saya dalam satu bulan tidak kena azab, gitu. Saya berani iris kuping saya gitu kan ya. Kalau kamu tidak diazab, saya iris kuping gitu ya. Padahal saya nggak tahu, jangan. Jadi dia bawa pisau yang dari plat itu, saya sudah dijewer gitu ya. Tapi apa betul-betulan atau enggak tuh, saya nggak tahu masalahnya. Cuman tiba-tiba saya dapat ide. Ini mah baru jam 12, itu waktu itu saya digusur jam 12. Kan kamu nulis jam 4, mau pulang. Jam 4 ya, mau pulang. Ini ada waktu, jadi 2 jam lagi, katanya. Belum saatnya. Saya pulang aja. Nah, tiba-tiba dia nampar saya, Pak. Katanya. Tapi itu aneh. Kok ini terasa nggak sakit, katanya. Nah, waktu pertama-tama saya merasakan nikmatnya sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga habis makan itu langsung aja ke masjid jemaat. Masih nggak mandi, masih kotor. Dan di situ saya berdoa, itu berdoa pada ya Allah, selamatkan saya. Saya nggak jadi masalah sih kalau jika seandainya kuping saya diiris, gitu ya. Nggak masalah demi untuk membela kebenaran Hadrat Masih Maud alaihis salam, gitu aja cerita saya. Itu waktu sejam sembahyang itu berdoa mencucurkan air. Tidak terasa sirene itu sudah berbunyi lagi. Aduh, saya juga agak lemas juga. Tapi umpamanya kalau saya nggak datang, takut pengecut gitu ya. Takut pengecut, saya datang aja ke sana. Nah, tiba-tiba yang mau motong telinga saya itu dia seorang teknisi ya, teknisi dalam mesin-mesin. Dia nggak datang. Kata kepala bagian, kemana itu cina? Orang itu si Sempena, cina. Kok jam segini belum datang? Coba katanya susul, cina. Dengan saya pas saya ke rumahnya. Oh, lagi nangis. Dia meraung-raung, Pak. Meraung-raung itu mukanya sampai bengkak, panasnya kelihatan. Pak, itu Kang Fana itu diserang tawon. Ayo kita nengok lagi ke sana lagi. Kita balik lagi ke sana. Gimana nih ceritanya? Gitu ya. Udah sampai cerita begini. Dia habis makan, gitu ya. Habis makan. Nah di jamban sana itu ada sarang tawon. Kenapa dia dilempar, gitu ya? Dan setelah dia dilempar, ya nyerang itu, Pak. Nah begitu. Kalau menentang jemaat Ahmadiyah kan itu betul apa yang dikatakan oleh saya. Tapi mulai dari situ saja mungkin dia itu gondok juga. Sampai akhirnya dia dibawa ke Cicano juga tuh. Itulah syarat pengabulan doa waktu saya pertama belum jadi mubalik. Kemudian di Manisor juga banyak pengabulan doa. Kemudian di Indramayu juga banyak, sering gitu ya, bukan banyak ya, sudah terjadi. Nah, yang saya terkesan kalau itu di Cipayung, Pak. Di Cipayung itu seakan-akan itu pertolongan Tuhan itu adalah sempurna. Padahal kita itu tidak punya apa-apa ya. Jadi itu saya itu mendapat itu perintah dari Pak Mubalik Wilayah, Bapak Dili, Pak Sep kan ya. Saya sudah diusulkan ke sana, ke Pak Amir untuk ditugaskan di Cipayung karena sekarang di Talaga sudah aman. Talaga juga sama gitu ya, ada perusakan pelemparan, tidak boleh sembahyang. Tapi alhamdulillah saya sekarang Pak Sep ke sana. Nah ini suratnya katanya. Nah memang di sana ada suratnya itu ya. Jadi saya adalah dipersilakan untuk untuk membina cabang Cipayung. Nah cabang Cipayung itu pernah diruksak, Pak. Jadi tahun 2011 dia itu masjid kita dibakar sampai tiker-tikernya. Nah, kemudian buku-bukunya juga adanya habis, Qurannya juga habis, kemudian TV-nya juga habis dirampok dan sebagainya. Nah, untuk tahun 80 diserang lagi dia. Ya sampai hancur aja. Sampai hancur kacanya, pintunya, gentengnya itunya semua berantakan. Nah, kemudian dekat masjid itu ada satu kantor Bapak Sanap, kantor pengacara Bapak Sanap. Kemudian saya menghubungi dengan Bapak Ketua.
namanya itu Pak Ketua itu Pak Ujang Hafid. Jang, di mana kalau suka sembahyang Jumat? Kadang-kadang anggota itu ada yang ke Cianjur, ya, ada yang ke Cikalong, ada yang ke Cimahi, gitu ya. Tapi ada juga di rumah-rumah. Ya pertama saya juga melaksanakan, ada juga di Cipayung, bukan di Gunung Baru. Ya pertama saya juga melaksanakan sembahyang di rumah saya hanya. Nah begini aja lah. Sekarang karena ada perintah pertama dari Hujur, dari Bapak Amir, kita harus menjaga masjid, tidak boleh meninggalkan masjid. Kita pakai aja itu kantor. Ya mah enggak aja. Ya waktu itu kita sembahyang Jumat di sana. Jadi waktu itu yang sembahyang Jumat nggak banyak. Mungkin hanya 6 atau 7 orang. Umpamanya jadi Bapak Ketua yang dulu Pak Ujang Hafid, ya dari Bapak Ketua yang sekarang Bapak Dedi, kemudian yang lain-lainnya itunya sembahyang. Saya juga sembahyang Jumat itu apa itu masih ada rasa was-was, takut-takut di sana ada yang melembar. Tapi waktu itu alhamdulillah itu adalah selamat. Nah setelah ketahuan saya sembahyang Jumat Ahmadiyah, tiba-tiba kami dipanggil oleh Kapolsek, harus menghadap ke kantor camat. Ya di situ sudah ada Bapak Kapolsek, kemudian ada Pak Dandim, Bapak Camat nggak hadir karena mungkin Bapak Camat ada hubungan keluarga dengan jemaat, mungkin agak segan lah. Kemudian juga ada Ketua MUI, ya, kemudian juga ada Ketua Taruna, ada Kepala Desa. Nah kemudian di sana kita diintrospeksi, ya disodorkan aja. Jadi 5 tuntutan. Pertama, Ahmadiyah tidak boleh mengadakan kegiatan. Nah ini ada surat SKB-nya, mereka membacakan. Kemudian ada surat dari MUI, jadi Ahmadiyah sesat menyesat dibacakan. Ada lagi surat, nah itu surat dari gubernur, dari gubernur juga. Kemudian ada juga surat, ini ada pernyataan dari anggota dari keluarga dari apa yang atas namakan Ketua Jemaat Ahmadiyah. Tanda tangan gedenya seorang gitu, tidak akan mengadakan kegiatan. Kemudian yang lainnya ada juga surat dari masyarakat gitu. Karena nggak ada Ahmadiyah, ada resah di sini, mereka tanda tangan. Kemudian yang terakhir juga Ahmadiyah tidak mempunyai izin bangunan gitu. Aduh, saya juga bingung gitu gimana. Kok tiba-tiba ada seorang yang dulu menandatangani surat itu, namanya Pak Endang Kohar, Pak Eko dibilang. Tiba-tiba dia datang, padahal saya itu nggak merencanakan dengan beliau, mungkin itu adalah malaikat yang mengatur. Nah, tiba-tiba dia bicara. Nah, karena dia juga ahli dalam masalah hukum, dia menjelaskan bahwa sebenarnya SKB itu tidak melarang Ahmadiyah untuk ibadah. Yang dilarang itu hanya menyampaikan ajaran Ahmadiyah. Beliau menjelaskan ini, jadi tidak resmi itu. Yang kedua, Bapak saksikan mulai hari ini, detik ini, surat pernyataan saya cabut gitu ya. Nah, jadi saya cabut, batalkan. Karena waktu itu, kok kenapa gitu? Karena membatalkan. Karena saya dipaksa. Apa sih? Iya, saya dipaksa. Dan saya diancam ya, akan dibunuh. Masa iya, Bapak nggak tahu kasus Cikesik gitu ya. Dia. Ya akhirnya dia tunduk aja. Nah setelah itu, saya dipersilahkan aja. Enggak aja. Nah, dari siapa yang pembicara dari pengurus Ahmadiyah, kemudian Pak Habib, Mamang aja sih Mamang, ya bicara. Saya kok tiba-tiba ada semacam ide gitu Pak ya. Saya bicara aja, Pak, saya bicara di sini, saya tidak akan membicara masalah tentang hukum, karena Bapak lebih tahu. Saya tidak akan bicara masalah agama dalil, karena di sini bukan tempatnya. Saya hanya akan menyampaikan hati nurani saya yang warnanya Jemaat Ahmadiyah. Begini Pak, gitu. Keyakinan seseorang, mendapat keyakinan seseorang timbulnya itu rasa ketentraman, kedamaian, kebahagiaan gitu saya gitu ya. Kemudian ingin melihara, tidak bisa saya ditukar dengan orang lain, meskipun orang lain adalah mengatakan jelek, tapi bagi saya adalah senang. Contohnya ada seorang anak petani, kalau disuruh tinggal ditukar bapaknya dengan Pak Pramer, dia nggak bakal mau istilahnya, karena mungkin ada lebih kecintaan. Dia bahkan kalau tinggal dia tidak akan betah ya. Tapi dia masih betah ya, di rumah dengan bapaknya meskipun dalam keadaan demikian gitu. Tas Ahmadiyah itu begitu Pak. Nah keyakinan demikian itu Pak, itu dijamin pemerintah itu lebih bijaksana, lebih tahu ya, bahwa keyakinan beribadah ada dijamin oleh Pak. Dia tuh
terkejut juga itunya. Nah setelah itu ada saya pun pulang. Kadang-kadang waktu itu hampir-hampir kita putus asa ya, karena masjid tidak akan dipakai lagi karena mungkin sulitnya. Kemudian salah satu kekurangan kita di sana jauh daripada anggota, jadi nggak ada yang nungguin. Seharusnya itu saya di sana, karena untuk membangun rumah masjid juga tidak mungkin ya. Ya tiba-tiba ada pertolongan yang kedua, ada Bapak Roni, Pak, cina, boleh saya mau tinggal di sini, saya mau sini usaha, aja. Ayo boleh, terima kasih Aroni. Nah kemudian dia tinggal di sini, alhamdulillah dengan pelantaran beliau, jadi yang tadinya mesin pompa sudah dicuri, sering dicurinya, kadang-kadang diambil dan bagai-bagai, sekarang alhamdulillah terjaga. Dan alhamdulillah masyarakat jadi baik karena musim kemarau tidak punya air, katanya mereka datang ke sana. Nah itu pertolongan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, Pak gimana katanya karena sekarang di kantor itu sekarang jadi penuh Pak sembahyang itu. Gimana kalau di masjid? Di masjid ini saya nanti akan bersihkan katanya. Ya dengan Bapak Dedi, dengan Pak Suhenda, dengan Pak Jujun. Ya jadi sama ya ikut ya silakan aja. Syukur. Ya sampai akhirnya kita bisa sholat di sana. Nah datang lagi dari pemerintah datang, kita bisa sembahyang di sini. Tapi saya juga ada ide Pak. Suka ada aja ide. Kadang-kadang ide itu kadang-kadang timbul itu dari orang-orang, seorang ibu yang biasa yang tidak ini. Jadinya begini, Pak, sebenarnya kami itu akan menyelamatkan Bapak, warga di sini. Karena ke sini suka banyak wartawan, gitu ya. Wartawan yang moto-moto masjid di sini. Kadang nggak tahu itu apa namanya HAM, kadang-kadang ada juga cerita orang-orang asing ke sini. Nah dia menanyakan apakah pemerintahnya tidak menjaganya, tidak melindunginya. Saya bilang pemerintah melindungi, cuma hanya personel sedikit, jadi dia tidak mampu. Mungkin dia juga terkejut gitu ya. Nah itu sebenarnya kami menyelamatkan Bapak, nama Bapak. Kemudian apakah masyarakat itu sudah ditata, diberitahu tentang ini? Jadi kami juga betul sembahyang. Nah ceritanya alhamdulillah kita bisa sembahyang Jumat. Nah saya laporkan karena dalam pikiran saya tidak ada yang lebih mencintai masjid ini kecuali Munawarnya dari Bandung yang bikin masjid itu dan menghibahkan tanahnya. Saya lapor Pak, alhamdulillah masjid ini sekarang bisa dipakai Jumatan, pakai tarbiyatan, karena pengajian juga. Oh iyalah Pak Misbah, nanti saya bangun gitu ya. Nah itu saya bangun. Kemana saya ngirim uangnya? Nanti saya dikirim ke rekening ini aja sekretarismal. Ya banyak juga ceritanya, tapi alhamdulillah teratasi. Ya akhirnya dia ngirim uang 60 juta. Tapi karena syaratnya harus dari saya ini. Aduh kata saya Pak nggak bisa ini. Ya akhirnya beliau leh juga Pak Munawar. Nah setelah alhamdulillah ada uang 60 juta. Kemudian ada lagi orang Bandung yang kerja di proyek, dia ngirim lagi uang 10 juta artinya. Kemudian tiba-tiba datang dari PB juga itu Pak Sudanto dengan rombongan. Insya Allah karena melihat sudah dipakai, dari PB juga akan memberikan sumbang, tapi nanti saya akan musyawarahkan dengan Bapak Amir. Nah dari PB itu dikasih juga sumbangan 30 juta kalau nggak salah, dari anggota juga ada 15 juta, jadi total kita punya uang hampir 110 juta. Nah itu yang paling saya khawatirkan ya, pas waktu dibangun di atap. Kenapa diatapin? Kata hujan Pak, kasihan. Sudah banyak-banyak aja gitunya. Kemudian telah dibangun. Nah, yang saya khawatirkan saya musyawarah aja dengan Bapak Ketua. Karena saya yang pertama datang ke sana, saya mengajarkan pertama harus sembahyang berjamaah di masjid. Yang kedua kita musyawarah segala sesuatu. Kemudian yang ketiga kalau ada sekali kita hadapi bersama itunya. Alhamdulillah itu semua juga hanya semata-mata pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Mungkin itulah yang dikatakan alaihissallahu bikafin abdah. Tuhan mencukupi terhadap hamba-hambanya, dan pokoknya yang menggagalkan usaha-usaha mereka. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat di sana sudah baik. Bahkan kemarin kami kedatangan dari Bapak RT, saya mewakili katanya 3 RT karena musim hujan suka datang ke sana. Jadi dia minta berterima kasih kepada Bapak Ketua bahwa Ahmadiyah itu adalah telah membantu warga kita, karena kalau kami minta ke masjid sebelah dilarang kan. Jadi masjid kita dipakai mandi, pakai cuci, kadang-kadang dibawa airnya. Ya alhamdulillah sekarang baik.
Ya gitu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.